Apa? Menjadi ibumu? Ibu tidak mencintaiku lagi. Nah, teman-teman, penasaran kan dengan cuplikan cerita tadi? Tidak usah berlama-lama lagi, yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Nama saya Zafira Firlana dari SDN 67 Percontohan Banda Aceh. Nah teman-teman, hari ini Vira akan menceritakan sebuah cerita yang tak kalah menarik. Cerita ini berasal dari Provinsi Bengkulu yang berjudul Bunda Sejati. Dikisahkan pada zaman dahulu, di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor induk kucing bersama anaknya. Ia sangat menyayangi anaknya. Ia selalu mencari makan untuk anaknya hingga anaknya mulai tumbuh dewasa. Pada suatu hari, induk kucing tersebut jatuh sakit. Ia lalu menasehati anaknya agar mampu belajar mencari makan sendiri. Nak, ibu sedang sakit keras, nak. Ibu tak mampu lagi mencarikan makan untukmu. Belajarlah mencari makan sendiri agar mampu hidup mandiri. Si anak kucing tersebut mengira ibunya telah mengusirnya secara halus. Ia mengira ibunya tidak mencintainya lagi. Baiklah ibu, aku pergi. Dengan perasaan yang sangat sedih, ia pun pergi. Ibu tidak mencintaiku lagi. Matahari. Mungkin jika matahari menjadi ibuku, hidupku pasti akan senang. Matahari, matahari, maukah engkau menjadi ibuku? Engkau sangat hebat menyinari bumi ini. Hai anak kucing, apa? Ingin menjadi ibumu? Tidak bisa anak kucing, masih ada yang lebih hebat dariku. Ia adalah awan. Si anak kucing pun bergegas mencari awan. Awan, awan, maukah engkau menjadi ibuku? Kata matahari, engkau lebih hebat darinya. Hah? Menjadi ibumu? Aduh, emang benar sih aku lebih hebat darinya, tetapi masih ada lebih hebat dariku. Ia adalah angin. Si anak kucing pun bergegas mencari angin. Angin, angin, maukah engkau menjadi ibuku? Kata awan, engkau lebih hebat darinya. Apa? Menjadi ibumu? Masih ada lebih hebat dariku, anak kucing. Ia adalah bukit. Setiap kali aku bertemu bukit, ia selalu menghalangiku. Ia lebih hebat dariku. Si anak kucing pun bergegas mencari bukit. Bukit yang tinggi yang perkasa, maukah engkau menjadi ibuku? Kata angin, engkau lebih hebat darinya. Aku mohon. Oh, menjadi ibumu? Tidak bisa, anak kucing. Masih ada yang lebih hebat dariku. Ia adalah kerbau. Apakah engkau tidak lihat? Tubuhku ditanduk kerbau hingga menjadi rata. Si anak kucing pun segera bergegas mencari kerbau. Ia menceritakannya tentang pertemuannya
hanya dengan matahari, awan, angin, dan bukit. Begitu kerbau. Jadi maukah engkau menjadi ibuku? Tidak bisa, nak kucing. Masih ada lebih hebat dariku. Ia adalah rotan. Si anak kucing pun bergegas pergi ke padang rumput rotan dengan perasaan yang lelah. Rotan, rotan, maukah engkau menjadi ibuku? Kata kerbau, engkau lebih hebat darinya. Hah? Menjadi ibumu? Yang benar saja kau. Masih ada yang lebih hebat dariku. Ia adalah tikus. Si anak kucing pun bergegas mencari tikus. Tikus, maukah engkau menjadi ibuku? Kata rotan, engkau lebih hebat darinya. Apa? Menjadi ibumu, kucing? Apakah engkau tidak salah? Masih ada lebih hebat dariku. Ia adalah kucing betina tua. Ia selalu memaksa anak-anakku. Tetapi aku dengar kabarnya ia sedang sakit keras dan anak kesayangannya pun meninggalkan ia. Sudah tidak salah lagi. Yang dimaksud oleh tikus itu ialah induknya sendiri. Mendengar perkataan itu, ia lalu terduduk lelah dan meneteskan air mata. Dengan rasa rindunya kepada ibunya, sang bunda sejati. Ia pun segera bergegas menemui ibunya. Ibu, maafkan aku, ibu. Maafkan aku. Aku berjanji tidak akan menjadi kucing pemalas lagi. Sejak saat itu, ia tidak menjadi kucing pemalas lagi. Pesan moral yang bisa kita dapatkan adalah tidak seorang pun yang bisa menggantikan posisi ibumu. Dan janganlah engkau menyakitinya. Sayangi ia. Sekian dari saya, Zafira Filana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.